Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di punggung Chai-Er muncul siluet virtual tinggi, memanjang lebih dari ratusan meter dan membawa sabit raksasa serupa. Dari kelihatannya, itu tampak seperti versi Chai-Er yang diperbesar, hanya berbeda dalam bentuk abu-abu dan ilusinya. Kebocoran semangat assassin yang sama memiliki efek yang sangat berbeda pada Exorcist Mountain Pass. Semua prajurit di sini hanya merasakan semburan roh assassin yang seketika meresap ke dalam diri mereka, menyebabkan niat mereka meningkat secara tidak sadar. Dalam hati mereka, perang telah menjadi misi paling suci mereka, yang memberi mereka energi untuk menghadapi musuh manapun. Alam pembantaian, salah satu teknik keturunan Dewa Chai-Er. Efeknya tidak ada hubungannya dengan kultivasinya sendiri, karena kemampuan hebatnya sepenuhnya berasal dari keturunan dewa. Tentu saja, karena budidaya Chai-Er yang tidak memadai, mustahil untuk memperluas alam pembantaian ke skala yang terlalu besar. Namun dalam fokus saat ini pada pertarungan jarak dekat, mempertahankan kemampuan ini sudah cukup untuk memberikan dukungan pada Exorcist Mountain Pass. Alam pembantaian sangat mengurangi momentum musuh karena roh assassin yang mengerikan menyebar di barisan mereka. Ketakutan mulai meningkat dalam diri para iblis, sangat menurunkan kekuatan bertarung mereka, sementara semangat sekutu mengalami peningkatan global. Bangkitnya semangat memungkinkan mereka menggunakan 120% kekuatan normal mereka, namun tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal apapun. Ini adalah pertama kalinya Chai-Er mencoba menggunakan ranah ini. Dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, dan belum menggunakannya secara nyata sampai sekarang, karena kurang percaya diri. Sebelum dia kehilangan ingatannya, hal ini tidak akan pernah terjadi, tapi kembalinya Long Hao Chen tidak hanya membawa kegembiraannya, tapi juga memberi sekutu seseorang untuk diandalkan. Setelah stabilitas diperoleh, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berhasil melepaskan kekuatan dari keturunan dewanya. Karena pengaruh dari alam pembantaian, para prajurit dari jalur gunung pengusir iblis segera memperoleh momentum, dan para iblis yang menyerbu terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar dewa iblis di kejauhan hanya berfungsi sebagai lampu, dan tidak mempengaruhi moral mereka lagi. Sebaliknya, dari efek alam pembantaian, serangan iblis tiba-tiba melambat, menyebabkan mereka menunjukkan reaksi yang lamban. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin besar efek dari alam ini, dan tentu saja, kekuatan dewa pilihan yang sangat cocok dengan alat ilahi yang terkait dengannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pada tingkat kultivasi yang sama, apalagi tingkat yang lebih rendah. Keturunan Dewa Chai-Er sendiri memberikan dorongan baru pada pasukan mereka yang tertindas, namun di sisi lain, Long Hao Chen belum menunjukkan pergerakan. Energi spiritualnya belum selesai dicurahkan, dan Star Domain Star King juga masih berlangsung. Setiap esensi cahaya yang diserap akan disuplai ke Long Hao Chen, dan seperti itu, jumlah energi spiritual dataran tinggi Long Hao Chen yang telah dituangkan ke dalam perisai menjadi mendekati 100.000. Kecepatan menuangnya belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Bagaimana dengan ringkasan kekuatan Long Hao Chen? Dia adalah dewa pilihan, yang mendapat manfaat dari efek hujan suci, membuat afinitas cahayanya semakin besar. Oleh karena itu, semua elemen cahaya yang ada di sini akan sangat tertarik padanya. Peralatan tingkat epik yang kuat yang disebut Golden Armor memberinya dorongan yang kuat juga, dan dia memiliki domain Star King yang dapat dibandingkan dengan mantra terlarang. Meskipun budidaya Long Hao Chen tidak bisa naik ke tingkat fenomenal dalam rentang waktu singkat, kekuatan bertarungnya membuat lompatan kualitatif. Dan seluruh kekuatan bertarung ini, dalam mode spiritual High Clan, disuplai ke Divine Snail Shield of Sun and Moon miliknya. Telah lama menggunakan perisai ini, Long Hao Chen dapat merasakan bahwa setiap kali dia menggunakannya, tingkat kesesuaian di antara mereka akan sedikit meningkat. Selama ini, dia bisa merasakan bahwa kendalinya terhadap hal itu semakin meningkat. Saat ini, meskipun dia masih belum mengaktifkan Divine Snail Shield, dia samar-samar merasakan bahwa perisai itu sedang mengumpulkan kekuatan, dan sekarang bisa meledak kapan saja. Letusan ini mengharuskan dia untuk menyediakan pasokan energi spiritual High Clan yang tidak terputus. Tatapan Long Hao Chen diarahkan ke Cakrawala, tempat sinar matahari perlahan terbit. Fajar hampir berakhir, dan sinar matahari akan segera menyebar ke seluruh bumi.
Mungkinkah siput matahari dan bulan benar-benar terbangun pada waktunya? Kenyataannya, perkiraan Long Hao Chen tentang kemampuan Divine Snail Shield adalah akurat. Nyanyian perisai siput matahari dan bulan sebenarnya adalah sebuah pesan yang memberitahunya bahwa untuk mengeluarkan sebagian besar kekuatan perisai siput ilahi, itu harus digunakan saat fajar atau senja. Tapi budidaya Long Hao Chen saat ini masih terlalu rendah untuk itu, terlalu rendah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan seberapa besar bantuan yang diberikan Star King, dia tetap tidak berhasil mencapainya sebelum fajar berlalu. 6 dewa iblis besar masih melayang di belakang, terbungkus dalam pilar dewa iblis mereka sendiri, dan dewa iblis emosi Tri dengan dingin menatap ke benteng di kejauhan, menunjukkan ekspresi yang sama, tapi diam-diam terkejut. Roh asasin yang kuat yang dihasilkan CR menghasilkan kepanikan jauh di dalam dirinya. Dengan tingkat budidaya CR, Sitri secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik keturunan dewa, meminjam kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan yang begitu hebat. Namun hingga saat ini, Exorcist Mountain Pass belum pernah memperlihatkan pemandangan seperti itu. Finn, apakah itu manusia yang kamu coba bunuh? Sitri mengarahkan CR ke dewa iblis tak terlihat di dekatnya. Finn mengangguk padanya, itu dia, tapi kekuatannya sepertinya jauh lebih besar. Sitri mendengus, itu bukan kekuatannya, tapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa, yang terpilih dari Tuhan. Sepertinya dia adalah gadis manusia yang disebutkan oleh putra mahkota kita, jadi kuil assassin adalah tempat dia melarikan diri. Finn melanjutkan dengan nada serius, orang itu adalah ksatria yang datang begitu tiba-tiba hari itu, menghalangi jalan kembali dan menghalangi seranganku. Saya melihatnya sebagai lawan yang lebih berbahaya. Apa yang dia rencanakan kali ini? Sitri menyipitkan matanya. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Dia juga sumber mantra terlarang pada hari itu. Tapi bukankah menurutmu itu aneh? Meskipun budidaya manusia ini belum mencapai apa yang disebut langkah ke-9, itu masih berarti dia telah mencapai setidaknya 100.000. Kenapa dia berhasil menggunakan mantra terlarang? Finn menjawab, manusia ini mungkin memiliki beberapa peralatan khusus. Dia mengenakan golden armor milik kuil ksatria. Dorongan yang diberikan oleh armor ini sangat besar, dan perisai yang dia gunakan hari itu untuk melawanku juga sangat kuat. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan banyak serangan dariku. Sitri dengan dingin berkomentar, jadi manusia ini percaya bahwa hanya merekalah yang bisa menggunakan mantra terlarang. Kalian memberikan perlindungan untukku, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras iblis kita. Sambil mengatakan itu, tubuh Sitri perlahan naik lebih tinggi. Saat 5 dewa iblis lainnya berkumpul di sampingnya, 6 pilar dewa iblis berkumpul dalam bentuk bunga yang sedang mekar, dengan 5 dewa iblis lainnya di luar, mengelilingi dan melindungi dewa iblis emosi Sitri. Sitri perlahan mengangkat tangannya, dan pilar dewa iblisnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah jambu yang mencolok. Dengan pelan melantunkannya, dia mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai dewa iblis peringkat 12, orang dapat melihat betapa kuatnya dia. Mantranya baru saja dimulai, namun kekuatan mantra terlarangnya sudah terlihat. Yang mengejutkan, sosok ini adalah milik dewa iblis Emo sendiri, versi Sitri yang jauh lebih besar. Pesonanya sepenuhnya ditiru oleh sosok raksasa ini, dan semakin berkembang, bahkan kecemerlangan 6 pilar dewa iblis mulai terlihat redup karena sosok ini. Saat melihat ini, bahkan alam pembantaian CR mulai kehilangan kemanjurannya, para prajurit manusia mulai merasa panik, karena angka ini terlalu besar, sampai-sampai mustahil untuk menghindarinya. Kecantikan Sitri memiliki daya tarik yang tak terbatas, menyebabkan siapapun tenggelam dalam pikiran liar dan khayalan. Sosok sempurna ini membuat semua pria berfantasi. Manusia mulai tersesat dalam hasrat mereka yang paling primitif, dan senjata di tangan mereka kehilangan kecepatan. Iblis yang awalnya benar-benar tertindas segera bangkit, dan pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Awalnya fokus pada memerintah, ekspresi Seng Lingxin berubah total saat menyadari sosok besar itu, kehilangan suaranya, Dewa Iblis Emo, Sitri, dia menggunakan mantra terlarang. Lan Yanyu berdiri di samping suaminya, mantra terlarang macam apa itu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tanggapan Seng Lingxin sangat serius. Sitri dikenal sebagai Dewa Iblis Emo karena dia adalah penguasa nafsu semua jenis iblis. Mantra terlarangnya mungkin bukan serangan langsung, tapi jauh lebih menakutkan daripada serangan langsung. Hal ini dapat membangkitkan hasrat kita yang paling primitif. Bahkan pada tingkat kultivasi saya mulai tidak dapat berpikir jernih, apalagi tentang para prajurit. Lan Yanyu menjadi cemas,
Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk menyela dia? Seng Lingxin tersenyum pahit, apakah kamu tidak melihat 5 dewa iblis lainnya mengelilinginya? 6 pilar mereka juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin bisa menghentikan itu? Kami hanya bisa menyerahkannya pada kakek dan yang lainnya. Lan Yanyu mengerutkan alisnya, bagaimana jika kamu tidak melihatnya? Seng Lingxin menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, ini masih merupakan batas dari mantra terlarang, dan pada tingkat kultivasi Sitri, jika mengalihkan pandanganmu darinya sudah cukup untuk menghilangkan kekuatan mantra terlarangnya, bagaimana dia bisa menduduki peringkat ke-12 di antara para dewa iblis? Lan Yanyu kemudian bertanya dengan bingung, tetapi bagaimana bisa aku tidak merasakan apapun darinya? Wanita kebal terhadap mantra terlarangnya, tapi tentara kita laki-laki. Mencapai titik ini, pandangannya tanpa sadar beralih ke Chai Er di udara, lalu ke Long Hao Chen yang masih tak bergerak melepaskan lingkaran cahaya keemasan. Seng Lingxin samar-samar merasa bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan hidup atau mati di jalur gunung pengusir iblis. Jika ada yang tidak beres, Exorcist Mountain Pass mungkin akan punah dari dunia ini. Dan pada saat itu, tidak mungkin kuil assassin bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dia sekarang mempertimbangkan apakah akan menutupi mundurnya Long Hao Chen dan putrinya untuk melestarikan setidaknya sedikit dari garis keturunan kuil assassin. Sebagai ayahnya, dia akhirnya mulai menunjukkan perasaan pribadinya. Long Hao Chen juga melihat mantra terlarang yang dikeluarkan oleh Emo Demon God Sitri. Itu langsung mengejutkannya, efek pada dirinya berbeda dari Seng Lingxin karena dia berada di dalam domain bintang, dan mendapat bantuan dari esensi cahaya yang melimpah serta kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuat persepsinya mencapai tingkat yang menakutkan. Dia menemukan bahwa mantra terlarang Sitri itu seperti proyeksi. Penggunaan mantra terlarang ini hanya untuk menghasilkan gelombang spasial khusus untuk memproyeksikan sosoknya di samping benteng Exorcist Mountain Pass. Dengan kata lain, iblis di bawah tidak akan bisa melihat, kecuali mereka mencapai benteng. Jika tidak, mereka tidak akan terpengaruh oleh mantra terlarangnya. Long Hao Chen sekarang tidak lebih dari seorang penonton, memperhatikan dengan jelas situasi yang membingungkan ini. Dia menemukan bahwa setelah Sitri mulai menggunakan mantra terlarang ini, serangan pasukan iblis menjadi lebih lambat. Hanya iblis berbilah ganda yang masih bergegas maju dengan sekuat tenaga, sementara iblis kelas menengah dan tinggi lainnya jelas melambat. Hanya saja karena iblis berbilah ganda tak henti-hentinya mengerumuni dinding benteng. Long Hao Chen segera sampai pada kesimpulan bahwa mantra terlarang Emo Demon God juga efektif melawan iblis. Faktanya, kepala kuil assassin, Heroic Assassin Seng Yue, telah memerintahkan dari kuil assassin untuk diam-diam meninggalkan Exorcist Mountain Pass. Dipengaruhi oleh pendapat Long Hao Chen dan hasil besar yang dicapai selama serangan malam itu, Seng Yue benar-benar menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai assassin. Dengan tetap berada di Exorcist Mountain Pass, ini tidak akan banyak berguna, dan hanya bisa berdiri berhadapan dengan musuh. Tapi mereka adalah assassin, bukan penyihir, dan karena alasan ini, bahkan Heroic Assassin dari langkah ke-9 tidak bisa meluncurkan mantra terlarang dalam skala besar. Jadi, mereka hanya bisa berperan sebagai penyergap di luar gunung pengusir iblis, bertindak sebagai pisau yang sangat tajam yang diarahkan ke musuh. Ini akan menjadi pertahanan yang jauh lebih efisien dibandingkan jika mereka tetap berada di dalam Exorcist Mountain Pass. Tapi ekspresi Seng Yue sangat serius. Dia telah merasakan bahwa Sitri telah mulai menggunakan mantra terlarang, tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok berwarna merah muda ilusi, dan tidak dapat membedakan kemampuan yang Sitri gunakan. Seperti yang Long Hao Chen amati, mantra terlarang Sitri memang tidak lebih dari proyeksi dirinya di Exorcist Mountain Pass. Ini agar tidak mempengaruhi pasukan iblis, seseorang tidak akan terpengaruh kecuali dia berada di sisi jalur gunung pengusir iblis. Assassin heroik, ikuti aku. Kami akan menyerang iblis tingkat tinggi dari belakang mereka. Seng Yue hampir tidak ragu memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan Sitri lolos begitu saja, jika tidak, Exorcist Mountain Pass akan berada dalam bahaya. Seolah-olah Sitri tidak memperhatikan para heroik assassin ini, dia terus melantunkan mantranya. Sosok yang terwujud itu semakin menjadi jelas, seolah-olah versi raksasa dirinya mulai terbentuk di dunia ini. Pengaruhnya terhadap Exorcist Mountain Pass semakin besar, saat mata para prajurit memerah, berkat alam pembantaian Chai Er, mereka bisa menahan mantra terlarang sampai batas tertentu, tapi saat ini, dahi Chai Er sudah dipenuhi keringat. Tak peduli betapa kuatnya dewa pilihannya, betapa kuatnya sabit dewa kematiannya, pada akhirnya, dia mencapai batas langkah ke-7.
Jika budidaya KR telah mencapai langkah ke-9, alam pembantaiannya mungkin bahkan bisa menekan mantra terlarang Sitri. Tapi ini di luar kemampuannya saat ini. Menjaga agar wilayah tetap aktif hanyalah tindakan putus asa. Jika wilayah tersebut menghilang, para prajurit di bawah akan terkena dampak yang lebih parah. Karena dia memahami situasinya, dia tidak berani mengendur. Saya harus terus maju, untuk menjaganya bertahan sejauh mungkin. Matanya tertuju pada Long Hao Chen, di sisi lain benteng Exorcist Mountain Pass. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan padanya. Dia pasti akan membalikkan situasi. Suara keras terdengar dari belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, retakan spasial besar yang membentang lebih dari 300 meter telah muncul, meluas ke arah Dewa Iblis Emo, Sitri. Itu adalah tindakan 11 heroik assassin, serangan gabungan dengan satu tujuan, menghentikan mantra Sitri. Suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan retakan besar itu tersebar. 11 angka memantul kembali pada saat yang sama, ditembakkan beberapa ratus meter sebelum stabil. 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya berbeda, saat mereka secara paksa menghentikan serangan 11 assassin. Mengapa aliansi kuil sangat menghargai kemampuan Long Hao Chen untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Itu karena selama 6.000 tahun terakhir, umat manusia belum menemukan metode apapun untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Karena mereka menderita entah berapa banyak kerugian yang mengerikan. Semakin banyak Dewa Iblis yang menggunakan pilar mereka, semakin besar kekuatan hebat yang bisa mereka tunjukkan, dan penampilan mereka akan semakin menakutkan. Bukti sempurna dari hal itu adalah situasi saat ini, pertahanan bersama 5 Dewa Iblis sudah cukup membuat 11 heroik assassin tidak berdaya. Ketua, apa yang harus dilakukan? Seorang assassin sedang menyeka darah yang keluar dari mulutnya, saat dia bertanya pada Seng Yue. Mata Seng Yue agak merah. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, mantra terlarang Sitri sudah tidak dapat dihentikan. Itu benar-benar mustahil, dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dilihatnya. Jika mereka adalah puncak di kuil penyihir, mungkin mereka bisa mencoba menggunakan senjata dari mantra terlarang mereka sendiri untuk menghadapi mantra terlarang Sitri. Namun di kuil aliansi, 2 kuil tidak bisa menggunakan mantra terlarang banyak, kuil assassin dan warrior. Dalam pertempuran tunggal, mereka lebih kuat, karena penguasaan dan ketangguhan spiritual High Clan mereka jauh melampaui kuil penyihir, kuil spiritual, dan kuil imam. Tapi mereka tidak punya cara untuk menembus blokade pilar Dewa Iblis. Nafas Seng Yue terasa cepat. Sebagai kepala kuil assassin, dia sudah memperkirakan hasil terburuk, melirik ke 6 pilar Dewa Iblis, dan mengertakkan gigi, dia memberikan perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Selagi mereka fokus pada mantra terlarangnya, kami akan membantai iblis berlevel tinggi mereka. Saya ingin melihat apakah mereka dapat orang-orang kita sebelum kita orang-orang mereka. Ini sudah merupakan pilihan terbaik yang mereka miliki. Jika mereka punya pilihan lain, Seng Yue tidak akan memberikan perintah seperti itu. Seiring berjalannya waktu, mata 10 assassin lainnya juga menjadi merah. Perintah ini terasa sangat sulit untuk dia keluarkan. Cucu laki-lakinya, Seng Lingxin, memimpin pertempuran di dalam jalur gunung pengusir iblis, sementara cicit perempuannya memberikan segalanya untuk menahan mantra terlarang. Jika mantra terlarang Dewa Iblis Emo selesai, merekalah yang akan menanggung bebannya.